Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Effendi dengan NIM 186200043 dan teman saya Agus Triyono 186200001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana tentang neraca konsolidasi, pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham indirect and mutual holding. Yang pertama ada neraca konsolidasi. Neraca konsolidasi adalah penyajian laporan keuangan yang isinya gabungan dari laporan milik perusahaan induk dan entitas anak perusahaan dalam satu laporan, sehingga seolah-olah mereka adalah satu entitas. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan laporan tersebut adalah untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas dari satu kelompok perusahaan induk dan anaknya, sehingga bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, auditor, dan sebagainya. Dan adapun syarat dari perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi, yang pertama, memiliki satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Yang kedua, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%. Yang ketiga, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%, namun perusahaan induk memiliki kendali penuh. Jika syarat yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, perusahaan cukup membuat laporan keuangan masing-masing secara mandiri. Selanjutnya, pemilikan tidak langsung indirect adalah pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol perusahaan induk atas perusahaan subinduk. Seperti dapat dilihat pada PT OPA memiliki 80% dari saham dari PT PPA dan PT PPA memiliki 90% dari PT ANA. Keterangan hak pemilikan PT OPA terhadap PPA diperoleh pemilikan saham tidak langsung. Dan yang kedua, dalam hal ini struktur perusahaan afiliasi meliputi dua tingkatan yang terdiri dari perusahaan induk PT OPA, subinduk PT PAPA, dan anak PT ANA. Saling memiliki saham mutual holding adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Struktur mutual holding ada dua bentuk, yaitu saham yang dimiliki oleh anak perusahaan dan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang lainnya. Keterangannya di sini adalah kepemilikan saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk serta perusahaan subinduk. Hak kontrol yang diperoleh yang pertama adalah pemilikan tidak langsung indirect holding. Di sini yang pertama adalah pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah dan sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Dan yang kedua adalah hak kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak saling memiliki saham. Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi pada setelah perusahaan anak berjalan. Perusahaan induk di satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi, maka laba dan rugi atau kenaikan serta penurunan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa terhadap saham-saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar di dalam neraca yang sudah dikonsolidasi. Dapat kita lihat di sini contohnya, di mana laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember adalah 60 juta oleh PT OPA dan di PT PA ada 15 juta, di PT ANA ada 2.500.000, serta laba rugi usaha pada tahun 1976 ada 7.500.000, di PT PA ada 3.750.000, di PT ANA ada 2.500.000. Dan pembagian dividen pada Desember 1977 di PT OPA ada 2.500.000 rupiah, di PT PPA ada 2.500.000 juga, dan di PT ANA ada 1.500.000, serta laba rugi usaha pada tahun 1977 di PT OPA memiliki 5 juta, di PT PAPA 7.500.000 dan di PT ANA 3.750.000. Data-data tersebut maka pengaruh perubahan hak para pemegang saham pada perusahaan anak terhadap rekening investasi saham dan saldo laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk masing-masing memiliki metode harga perolehan dan metode equity yang tampak seperti dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini. Dan dapat kita lihat di sini
di mana pada tanggal 31 Desember yang seperti kita lihat di tabel sebelum tadi masih sama 60 juta dan laba yang ditahannya 15 juta serta laba yang ditahan ada 60 juta. Dan pada tanggal 1 Januari 1977 beli 454 saham PT ANA harganya dengan harga 70 juta. Masing-masing memiliki 31.500.000 dan pada buku-bukunya ada 31.500.000 juga. Serta pada yang ketiga adalah PT OPA rugi usahanya 5 juta yang dalam kurung tadi sama sebelumnya juga itu memiliki rugi juga dengan 80% laba PT PAPA sebesar 10.875.000. Dan metode harga perolehan. Pada metode harga perolehan cost metode, pengaruh perubahan hak-hak para pemegang saham pada perusahaan anak dan subinduk terhadap hak-hak pemilikan pada buku-buku perusahaan induk sama dengan pemilikan saham-saham oleh perusahaan induk PT OPA. Dan terhadap saham-saham perusahaan induk pada yang PT PAPA dan sama satu lain halnya pada hubungan dengan perusahaan induk dan perusahaan anaknya yang telah dilakukan terdahulu. Hubungan pemilikan tidak langsung PT OPA terhadap PT ANA baru tampak nyata apabila neraca konsolidasi oleh PT OPA. Di dalam neraca konsolidasi yang disusun PT OPA harus dilaporkan harta, aktiva, dan hutang-hutang PT ANA terhadap neraca konsolidasi tersebut disusun dengan berintik tolak dari neraca konsolidasi dari PT PAPA dengan perusahaan anaknya PT ANA. Dapat kita tulis ini dan apabila misalnya contoh yang ada tertera di sini disusun neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1977, maka besarnya hak-hak pemegang saham minoritas PT PAPA dan bagian kenaikan saldo laba yang ditahan untuk PT OPA atas kenaikan laba yang ditahan PT OPA sejak tanggal 1 Januari 1976 sampai dengan 31 Desember 1977 dihitung sebagai berikut. Hak-hak pada pemegang saham PT PAPA per 31 Desember 1977 terdiri dari modal saham 500 lembar dengan nominal 50 juta dapat di sini 25 juta rupiah dan laba yang ditahan seperti yang di tabel ada 17.375.000 sehingga menjadi 42.375.000 ditambah dengan bagian atas kenaikan saldo laba yang ditahan pada PT ANA sebesar 2.250.000 dan 90% bagian dikalikan dengan 7.500 dikurang dengan 5 juta sama dengan 2 juta yang menghasilkan 44.625.000. Hak-hak pemegang saham minoritas pada tanggal 31 Desember 1977 dihitung atas jumlah hak-hak pemegang saham tersebut sebagai berikut. Hak-hak pemegang saham minoritas PT PAPA yaitu 100 lembar modal saham dengan nilai nominal 50.000 dan 20% dari jumlah saldo laba yang ditahan, 20% dikali dengan 19.625.000 dan dapat kita lihat hasilnya di sini adalah 8.925.000 di dalam neraca yang dikonsolidasi dan diakui adanya kenaikan saldo laba yang ditahan oleh PT OPA atas sebagian dari kenaikan saldo laba yang ditahan pada PT PAPA. Yang ini diberlakukan sejak pada tanggal 1 Januari 1976 dengan 31 Desember 1977. Jadi itu berlangsung selama 1 tahun sebesar 3.700.000 dikalikan dengan 80% 19 daripada 19.625.000 dan dikurang dengan 15 juta ya atau hasil dari perhitungannya sebagai berikut. Di sini ada sisa kenaikan saldo laba yang ditahan PT OPA perusahaan induk adalah 3.700.000. Oke, di sini berbagai contoh-contohnya. Adapun yang selanjutnya adalah metode equity. Selama hak kontrol terhadap perusahaan anak PT ANA diperoleh sesudah adanya hak kontrol perusahaan induk terhadap perusahaan induk terhadap perusahaan induknya PT PAPA, maka tidak ada masalah khusus pada metode equity. Oleh karena hak kontrol PT OPA terhadap PT ANA diperoleh dari pemilikan tidak langsung, maka pembagian dividen PT ANA tidak mempengaruhi pemilikan PT OPA terhadap PT ANA. Pada contoh ini pengakuan terhadap bagian atas laba PT PAPA oleh PT OPA untuk tahun buku biru
77 adalah sebesar 80% dari laba usaha sebesar 7.500.000 dan 90% dari laba usaha PT AENA sebesar 3.750.000 yang menjadi haknya PT PAPA atau 80% daripada 7.500.000 ditambah dengan 90% daripada 3.750.000 menghasilkan sama dengan 8.700.000. Jumlah tersebut oleh PT OP dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Investasi saham-saham PT PAPA sebesar 8.700.000. Laba rugi PT PAPA atau laba yang ditahan adalah sebesar 8.700.000 juga. Oleh karena itu, pada metode equity perubahan-perubahan yang terjadi pada hak pemegang antar saham perusahaan selalu diikuti atau diikhtiarkan dalam rekening investasi sahamnya. Maka dengan neraca konsolidasi eliminasi terhadap investasi saham dengan hak-hak pemegang saham perusahaan anak didasarkan pada rekening yang bersangkutan pada tanggal neraca. Buat kita lihat pada tabel berikut, ini adalah daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1977 pada metode equity adalah sebagai berikut. Yang di sini yang lebih khususnya adalah PT OPA dan perusahaan-perusahaan anaknya. Pemilikan tidak langsung. Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk terhadap perusahaan subinduk. Pada contoh sebelumnya, hak kontrol PT OPA terhadap PT AENA diperoleh sehingga kemudian pada tanggal 1 Januari 1977 pada PT PAPA memiliki sebagian besar saham PT AENA. Sejak pada saat itu, PT OPA memperoleh hak-hak melekat pada kontrol melalui pemilikan tidak langsung atas PT AENA hak kontrol tersebut. Kontrolnya pada PT PAPA. Mengapa? Karena hak kontrol pada PT OPA terhadap PT AENA semata-mata timbul sebagai akibat adanya pemilikan sebagai hak kontrol. Dan itu yang saya maksudkan sini adalah hak kontrol semacam itu bisa kita dapat bersamaan dengan diperolehnya hak kontrol melalui pemilikan sebagian besar saham pada PT PAPA. Dan berikut ini akan saya berikan contoh sebagaimana hal terakhir ini adalah beserta pengaruhnya terhadap penyusunan neraca konsolidasi oleh PT OPA menurut masing-masing metode pencatatan terhadap investasi saham-saham pada perusahaan anak. Nah, di sini dapat kita lihat pada PT PAPA memiliki 400 lembar saham-saham pada PT AENA dengan harga 60.000 per lembar pada tanggal 1 Januari 1976. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Januari 1977, PT OPA membeli lagi 450 lembar saham-saham pada PT PAPA dari para pemegang saham sebelumnya dengan harga 80.000 per lembarnya. Baik PT OPA, PT PAPA maupun PT AENA masing-masing mempunyai modal saham yang beredar sebesar 500 lembar dengan nilai nominal masing-masing 50.000 per lembar. Dan di bawah ini sudah saya berikan mengenai saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1975 beserta bahan-bahan yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut untuk masing-masing perusahaan. Dan inilah tabelnya, di mana tabel ini merupakan pengaruh perubahan saldo laba yang ditahan dalam kurung hak-hak pemegang saham tutup kurung PT AENA atau PT PAPA terhadap rekening investasi dan saldo laba yang ditahan pada buku-buku PT OPA masing-masing. Apabila metode harga perolehan dan metode equity dipakai akan nampak seperti berdasarkan pada tabel yang saya perlihatkan ini. Adapun metode harga perolehan di sini apabila pada tanggal 31 Desember 1977 disusun neraca konsolidasi langsung dan neraca individual ketiga perusahaan anggota tersebut, maka diperlukan analisa terhadap perusahaan hak-hak para pemegang saham. Mengapa demikian? Karena analisa ini dimulai dari PT AENA sehingga dapat ditentukan pengaruh perubahan pada PT AENA dan terhadap hak-hak pemegang saham pada PT PAPA yang pada akhirnya hak mempengaruhi hak-hak pemilikan PT OPA atas PT PAPA. Eliminasi terhadap hak kepemilikan perusahaan subinduk pada perusahaan anak dan hak-hak kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan subinduk kita dasarkan dari sini adalah pada posisi hak-hak pemegang sahamnya. Mengapa? Pada saat terjadinya pemilikan saham, hak-hak pemegang saham perusahaan induk pada metode harga perolehan tidak seperti tercantum dalam buku-buku, melainkan juga penyesuaian terhadap hak-hak pendidikan pada perusahaan anak sampai dengan pada tabel berikut ini. Di sini contohnya adalah
hak pemegang saham PT PAPA perusahaan subinduk pada tanggal 1 Januari 1977 terdiri dari jumlah menurut bagian buku PT PAPA adalah modal sahamnya 25 juta rupiah dan laba yang ditahan sebesar 12.500.000 rupiah. Dikurangi dengan kita lihat sendiri adalah rugi perusahaan anak PT AENA 80% dikalikan dengan 2 juta rupiah, maka kita menghasilkan 1.600.000 rupiah. Sehingga dapat kita melihat jumlahnya adalah sebesar 35.900.000 rupiah. Nah, ini contoh-contoh yang selanjutnya pada tabel. Pemilikan tidak langsung atau hak kontrol diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Hak kontrol yang didapat melalui pemilikan saham tidak langsung ini dikemukakan oleh awal bab ini. Dengan demikian, sudah dua alternatif yang dikemukakan dengan cara-cara dapat kita lakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan hak kontrol pada perusahaan lain, yaitu pertama, melalui pemilikan langsung sebagian besar saham perusahaan lain tersebut, dan kedua, melalui gabungan antara alternatif pertama dan kedua besertanya pengaruhnya dalam perusahaan neraca konsolidasi. Selanjutnya ada hak kontrol oleh satu perusahaan terhadap perusahaan yang lain. Melalui cara ini dilakukan atau dengan memiliki secara langsung sebagian saham perusahaan tersebut dan sebagian pemilikan saham melalui perusahaannya afiliasinya. Misalnya pada hak kontrol terhadap PTC dapat diperoleh dengan langsung 50% saham-saham PTC dan 20% oleh saham PTB. Yang 80% sahamnya juga dimiliki oleh PTA. Mengapa demikian? Karena pemilihan langsung 50% saham PTC secara teoritis belum memberikan hak kontrol PTA terhadap PTC, akan tetapi dengan dimilikinya 25% saham pada PTC oleh PTB sebagai perusahaan anaknya dan PTA, berarti ini tidak ada lagi kelompok pemegang saham mayoritas pada PTC di luar perusahaan-perusahaan afiliasi. Dengan demikian, praktis PTA memperoleh hak kontrolnya terhadap PTC. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkret, berikut ini akan saya berikan contohnya pada slide berikut. Di sini dapat kita lihat dengan PT, contohnya adalah PT Dani memiliki 125 lembar saham pada PSSI dengan harga 60.000 per lembarnya, dan pada tanggal itu 1 Januari 1976. Setahun kemudian PT PAPA membeli 400 lembar saham PT Dani dengan harga 75.000 per lembar dan 250 lembar saham PTSI dengan harga 70.000 per lembar. Dapat kita lihat nominal-nominalnya. Dan ini adalah tabel mengisarkan pengaruh perubahan hak-hak pemegang saham, saldo atau laba yang ditahan terhadap saldo rekening investasi saham dan laba yang ditahan pada PT PAPA dan PT Dani pada tahun 1976 dan tahun 1977 menurut masing-masing metode pencatatan investasi saham pada perusahaan anak. Lanjutan tabelnya dapat kita lihat. Adapun metode harga perolehan, apabila metode harga perolehan cost method dipakai dengan neraca konsolidasi disusun langsung dari neraca individual perusahaan anggota afiliasi, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada eliminasi hak pemilikan PT Dani terhadap PTSI. Di sini yang saya maksud adalah eliminasi hak pemilikan PT Dani terhadap PTSI dilakukan sebesar 25% dari saldo hak-hak pemegang saham pada saat terjadinya pemilikan saham pada tanggal 1 Januari 1976 yang terdiri dari modal saham 500 lembar. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya ada 25 juta, laba yang ditahannya 2.500.000 sehingga jumlahnya 27.500.000 rupiah, sehingga pada jurnal eliminasinya akan tampak sebagai berikut, di mana modal saham PTSI 6.250.000, laba yang ditahan PTSI 625.000 serta investasi saham PTSI adalah 7.500.000. Di dalam neraca konsolidasi harus diakui adanya kenaikan saldo laba yang ditahan oleh PT Dani atas sebagian laba-laba yang belum dibagikan pada PTSI sejak pada 1 Januari 1976 sampai dengan 31 Desember 1977 sebesar 875.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Saldo laba yang ditahan per 31 Desember 1977 adalah 6 juta. Saldo laba yang ditahan per 1 Januari 1976 ada 2.500.000 serta kenaikan hak milikan PT Dani adalah 3.500.000
kenaikannya adalah 25%, sehingga kenaikan saldo laba yang ditahan untuk PT Dani adalah 875.000. Yang kedua adalah eliminasi hak pemilikan PT PAPA terhadap PT SI. Nah, seperti yang kita lihat daripada nomornya ini, pada metode harga perolehan neraca individual yang diakui adalah sebagian besar laba perusahaan afiliasi yang belum dibagi sebagai dividen. Akan tetapi di dalam neraca yang dikonsolidasi bagian laba tersebut harus diakui dan dilaporkan sebagai sebagian saldo laba yang ditahan perusahaan induk. Oleh sebab itu, PT PAPA harus mengakui adanya kenaikan saldo laba yang ditahan atas sebagian daripada laba PT SI itu sejak pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1977. Ini perjangkanya 1 tahun, sebesar Rp500.000 dari hasil perhitungan sebagai berikut. Dengan saldo laba yang ditahan per 31 Desember 1977 sebesar 6 juta, saldo laba yang ditahan per 1 Januari 1977 sebesar 5 juta. Jumlah kenaikannya adalah 1 juta dikalikan dengan 50% daripada hak pemilikan PT PAPA ada sebesar 500.000. Yang ketiga adalah eliminasi hak pemilikan PT PAPA terhadap PT Dani. Mengapa di sini saya sebutkan berikut? Karena hak eliminasi PT PAPA terhadap PT Dani dilakukan sebesar 80% dari saldo harga pemegang saham pada PT Dani tanggal 1 Januari 1977 yang meliputi nominal sebagai berikut. Sehingga investasi saham-saham PT Dani dapat kita lihat ini sebesar 30 juta rupiah. Dan di dalam neraca konsolidasi PT PAPA mengakui adanya bagian atas laba yang diperoleh PT Dani sejak terjadinya pemilikan saham sampai dengan tanggal neraca yang belum dibagi sebagai dividen. Dalam hal ini laba diperoleh PT Dani tidak saja berasal dari hasil usaha sendiri, melainkan juga hasil dari pemilikan saham PT SI. Oleh sebab itu, di neraca konsolidasi kenaikan saldo laba yang ditahan untuk PT PAPA dihitung sebagai berikut, sehingga menghasilkan nominal pada kenaikan saldo yang ditahan untuk PT PAPA sebesar 3 juta rupiah. Dan dapat kita lihat pada tabel berikut ini adalah daftar laju neraca konsolidasi yang disusun oleh PT PAPA pada tanggal 31 Desember 1977. Ini tabel-tabelnya dapat kita lihat. Yang selanjutnya adalah saling memiliki saham. Pemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak didirikan. Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika antar perusahaan induk dan kesan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk di satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak, dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham daripada perusahaan induk. Jadi mereka ini saling terhubung, dan apabila ini terjadi, maka laba dan rugi atau kenaikan serta penurunan saldo yang ditahan pada saat terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini yang perlu diperhatikan. Di sinilah bahwa terhadap saham-saham perusahaan induk dan dimiliki oleh perusahaan anak tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar di dalam neraca dikonsolidasi. Di dalam konsolidasi, pemilikan saham oleh perusahaan anak di atas induk harus dieliminasi. Adapun prosedur eliminasinya dapat dilakukan dengan cara terhadap hak pemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh sebagai berikut. Di mana PT Wijaya memiliki 350 lembar saham-saham pada PT Ekawati yang dibeli pada tanggal 1 Januari, yaitu pada saat perusahaan yang terakhir didirikan dengan harga 100.000 per lembar. 1 tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 1977, PT Ekawati membeli 100 lembar saham dengan PT Wijaya seharga 150.000 per lembar. Baik PT Wijaya maupun PT Ekawati masing-masing memiliki 1.000 lembar saham-saham beredar dengan nominal 100.000 per lembar. Dapat kita lihat nominalnya. Dan yang ini adalah tabel yang saya lampirkan menurut daripada hasil contoh yang ada di slide sebelah, di mana dibuat ikhtisar perubahan yang terjadi terhadap rekening investasi saham dan saldo laba yang ditahan pada buku masing-masing perusahaan jika metode harga perolehan cost method dan metode equity dipakai dalam pencatatan terhadap investasi saham-saham berikut. Metode harga perolehan
Apabila metode harga perolehan dipakai, maka pengakuan periodik terhadap bagian laba rugi yang didapat dari perusahaan afiliasi tidak diperlukan baik pada buku-buku perusahaan induk PT Wijaya maupun pada buku-buku perusahaan anak PT Ekawati. Akan tetapi di dalam neraca yang dikonsolidasi, khususnya dalam rangka menentukan hak-hak pemegang saham minoritas PT Ekawati, maka pengakuan atas bagian laba yang belum dibagikan sebagai dividen oleh PT Wijaya harus kita lakukan. Oleh sebab itu, pada metode harga perolehan bukan laba rugi periodik yang dipakai sebagai titik tolaknya, melainkan saldo laba yang ditahan pada tanggal neraca. Apabila pada tanggal 31 Desember 1977 pada PT Wijaya disusun neraca konsolidasinya, maka hak-hak pemegang saham minoritas pada PT Ekawati terhadap saldo laba yang ditahan harus dihitung tidak saja dari saldo laba yang ditahan tersebut, dan menurut neraca melainkan ditambah dengan 10% daripada kenaikan saldo laba yang ditahan oleh PT Wijaya sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1977. Di lain pihak, kenaikan saldo laba yang ditahan pada PT Wijaya dalam tahun 1977 dihitung pula dengan menambahkan daripada saldo laba yang ditahan pada PT Wijaya tersebut, dan kita menambahkan sebesar 75% daripada bagian atas saldo yang ditahan pada PT Ekawati, yang itu yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1977, dikurangi dengan saldo laba yang ditahan pada tanggal 1 Januari 1977. Dalam hal ini PT Wijaya ikut memiliki seluruh saldo laba yang diakumulasikan oleh PT Ekawati karena pemilikan saham-saham terjadi sejak awal didirikannya PT Ekawati. Ini adalah saldo laba yang ditahan masing-masing perusahaan di dalam neraca yang dikonsolidasi dihitung sebagai berikut. Yang pertama, jika X adalah saldo laba yang ditahan pada PT Wijaya tanggal 31 Desember 1977 dan Y adalah saldo laba yang ditahan PT Ekawati pada 31 Desember 1977. Ini pada tahun yang sama, tanggal yang sama, dan bulan yang sama. Maka X sebesar 28.875.000 ditambah 0,75 Y, dan Y sebesar 6 juta rupiah ditambah 0,0101 dalam kurung X minus 25 juta ditambah 0,25 dikali dengan 5 juta, sehingga saldo laba yang ditahan PT Ekawati dapat dihitung sebagai berikut, di mana Y dapat kita lihat adalah sebesar 6.500.000, dan sedang saldo laba yang ditahan PT Wijaya kemudian dapat dihitung sebagai berikut, yang X nya dapat kita peroleh 33.750.000 rupiah. Inilah tabel yang diperlihatkan sebutnya. Selanjutnya pada metode equity, di mana pada metode equity pengakuan periodik terhadap laba rugi usaha yang diperoleh perusahaan afiliasi diberlakukan pada buku-buku perusahaan yang mempunyai penyertaan modal. Pengakuan bagian atas laba usaha PT Ekawati sebanyak 75% dalam buku pada tahun 1976 oleh PT Wijaya dengan mudah dan dapat kita tentukan, yaitu 75% sebesar 75% dapat kita peroleh daripada 5 juta, yaitu adalah sebesar 3.750.000. Akan tetapi pengakuan tersebut bagian atas laba dalam buku pada tahun 1977, yaitu setelah adanya saling pemilikan, tidak cukup hanya di laba perusahaan PT karena khawatir, melainkan harus ditambah pada bagian PT Wijaya sebesar 10%. Oleh sebab itu, di dalam metode equity terlebih dahulu harus ditentukan besarnya laba rugi masing-masing perusahaan sebelum pengakuan atas laba diperhitungkan untuk menentukan besarnya laba rugi masing-masing perusahaan itu, dan dapat kita lakukan sebagai berikut dengan cara mencari X dan Y-nya, di mana X adalah besarnya laba dan Y adalah besarnya laba pada X adalah besarnya laba PT Wijaya dan Y adalah besarnya laba pada PT Ekawati. Seperti yang demikian dapat kita lihat di sini bahwasanya laba pada PT Wijaya lebih besar, lebih unggul sebesar 6.500.000 daripada PT Ekawati. Di sini ada cara
Perhitungannya dapat kita lihat, yang pertama adalah pengakuan bagian di atas PT Ekawati PT Wijaya sebesar 75%, di mana 30% ini daripada 3.500.000 sebesar 2.625.000. Investasi saham-saham PT Ekawati dapat kita lihat 2.625.000 serta laba rugi PT Ekawati atau laba yang dapat ditahan sebesar 2.625.000. Bukan laba yang harus ditahan, laba yang ditahan. Yang kedua ada pengakuan bagian atas PT Laba Wijaya PT Ekawati pada tahun 1977 sebesar 1 juta dan 10% daripada 1 juta dan dikalikan 10% daripada dikalikan 10 juta, sehingga investasi saham-saham PT Wijaya sebesar 1 juta dan laba rugi PT Wijaya atau laba yang tahan juga sebesar 1 juta. Dapat itu di tabelnya. Yang kedua ada saling memiliki saham. Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan anak berjalan. Pembelian saham-saham antar perusahaan afiliasi mengakibatkan terjadinya saling pemilikan dapat terjadi pada saat perusahaan afiliasi telah berjalan. Apabila hak ini, maka pengakuan terhadap bagian atas laba rugi dan kenaikan saldo laba yang ditahan atas dasar saling memiliki mutual basis dilakukan hanya terbatas pada laba rugi yang diperoleh untuk penyataan saldonya, dan dapat kita lihat pada laba yang ditahan sejak awalnya saling memiliki pemilikan tersebut. Dapat kita lihat contohnya di mana PT Wijaya memiliki 800 lembar dan dengan harga per lembarnya 125.000, dan pada tanggal 1 Januari 1976 1,5 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Juli 1977, setelah membeli 100 lembar pada saham PT Wijaya dengan harga 150.000 per lembarnya, baik PT Wijaya maupun terakhir masing-masing mempunyai modal saham sebesar 100.000 lembar, 1.000 lembar nominal 100 yang per lembarnya bernilai 100 juta per lembar. Berikut ini data mengenai saldo laba yang ditahan pada tanggal 21 Desember 1975 dengan laba rugi usaha yang diperoleh masing-masing perusahaan selama 2 tahun berturut-turut. Dapat kita lihat pada nominal yang ada di dalam tabel tersebut. Ini ada berbagai contoh dan metode equity pada laba rugi perusahaan afiliasi dilakukan dalam buku-buku masing-masing perusahaan. Dapat kita lihat ini contoh-contohnya. Ya, kiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.